Halo teman-teman semuanya, saya Grace. Halo, saya Bella sebagai trainer kedua pada training hari ini. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Esra sebagai trainer 3. Sebelum kita memulai training pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesepakatan dalam kontrak belajar kita pada hari ini. Mohon disimak ya teman-teman semua. Pertama, jangan skip video ini. Kedua, teman-teman diminta untuk menyiapkan air minum. Ketiga, teman-teman diharapkan untuk aktif berpartisipasi. Keempat, catatlah hal-hal yang penting. Dan yang kelima, carilah posisi duduk yang nyaman. Baik teman-teman, sebelum kita memulai untuk kegiatan kita pada hari ini, mari sama-sama secara singkat kita bahas terlebih dahulu materi yang akan disampaikan pada video training kali ini. Baik, pada training hari ini kita akan terdapat 3 sesi. Pada sesi yang pertama, yaitu mengenai konsep teamwork, yang akan membahas mulai dari definisi, aspek, hingga pentingnya teamwork. Lalu pada sesi yang kedua, yaitu mengenai komunikasi, yang di dalamnya akan kita bahas mengenai definisi, pola komunikasi, dan cara membangun komunikasi yang baik dan efektif. Lalu pada sesi yang ketiga, yaitu keseimbangan kontribusi anggota. Menurut teori dan ahli, lalu apa yang terjadi bila tidak ada keseimbangan kontribusi dari anggota, dan cara menjaga keseimbangan kontribusi anggota. Baik teman-teman semua, sekarang kita masuk pada sesi yang pertama yang membahas mengenai konsep teamwork. Kita akan melihat definisi dari teamwork, tetapi sebelum itu tentunya kita harus memahami konsep tim. Nah, sebelum lebih jauh, kira-kira dari teman-teman, apa yang kalian ketahui tentang tim? Ya, tim atau kelompok dapat didefinisikan sebagai 2 atau lebih individu yang terlibat dalam interaksi sosial untuk mencapai beberapa tujuan. Istilah tim juga dapat didefinisikan sebagai sebuah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa anggota kompetensi yang setara, di mana setiap anggota bekerja secara ketergantungan dalam melaksanakan pekerjaan di satu kelompok. Dalam hal ini, tim bukan hanya orang-orang yang sekedar berkumpul atau sekedar menjalin relasi. Namun, tim adalah kelompok kerja yang terbentuk dari individu-individu dengan keterampilan-keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen terhadap tujuan bersama yang dijadikan sebagai tanggung jawab bersama. Nah, setelah membahas mengenai tim, selanjutnya kalau begitu, apa itu teamwork? Apakah teman-teman ada yang pernah mendengar kata tersebut? Definisi dari teamwork sendiri adalah proses kerjasama yang ada dalam sebuah tim, yang mana merupakan bentuk mendasar perilaku sosial dari anggota tim berupa interaksi, aktivitas, dan perasaan yang dapat diukur. Aspek teamwork yang pertama, komunikasi. Dalam aspek komunikasi ini, terjadinya pertukaran informasi antara anggota tim serta kualitas komunikasi di antara anggota tim dapat dilihat dari frekuensi. Frekuensi yang dimaksud itu adalah mengacu kepada seberapa intensif anggota tim dalam berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, koordinasi. Koordinasi yang artinya sebuah tim harus membuat tanggung jawab dari pekerjaan mereka secara jelas di antara anggota tim sehingga tidak terdapatnya jarak. Yang ketiga, keseimbangan kontribusi anggota. Dominasi dalam diskusi ini harus dibatasi supaya memungkinkan untuk semua anggota tim memiliki kontribusi yang sama serta bisa berbagi ide satu sama lain. Yang keempat, dukungan. Dukungan di antara anggota tim merupakan komponen yang penting dalam kualitas teamwork itu sendiri. Kolaborasi anggota tim dan bekerja sama lebih diutamakan
dibandingkan dalam sebuah teamwork yang berkualitas. Yang kelima, usaha. Pembagian tugas di antara anggota tim dan memprioritaskan tugas tim untuk diselesaikan merupakan suatu indikator usaha dari anggota tim. Yang keenam, kohesivitas. Kohesivitas tim ini mengacu kepada tingkat di mana anggota tim berusaha untuk tetap berada di dalam kelompok. Nah, setelah membahas mengenai teamwork dari tadi, kira-kira apa yang terjadi bila tidak ada teamwork? Nah, teman-teman, kurangnya teamwork atau tidak adanya teamwork dalam suatu tim bisa dapat menyebabkan menurunnya produktivitas kinerja individu dalam kelompok serta dapat menimbulkan kesalahpahaman di antara anggota kelompok tim. Guys, yuk kita diskusi tugas kelompok. Kemarin kita udah kerjain semuanya kan? Kalau aku sih udah buat sebelum presentasi besok diskusi yuk. Ayo, yuk. Bel, tapi bagian lo kemarin gue lihat kayak ada yang kurang tepat gitu deh. Kurang tepat di bagian mana ya? Di nomor 1 sih menurut gue. Kayak kurang tepat gitu. Coba bentar, dilihat dulu. Apaan sih? Kayak gue ngerjain dan udah nanya-nanya ke kelompok lain tuh rata-rata mereka pakainya sumbernya yang itu. Gue nanya ke siapa emang? Coba deh gini, lo baca lagi, terus lo lihat nyambung nggak? Gue juga nanya ke Bel, ke teman-teman yang lain, dan mereka tuh nggak pakai sumber yang lo pakai. Ya udah sih, terserah lo aja. Ya gimana lo aja sih, cuman ya gimana ya, ini kan tugas kelompok ya. Udah, teman-teman, ini kan tugas kelompok. Harusnya kita diskusi, bukannya malah kekeh sama pendapatnya masing-masing. Ya tapi si Grace duluan tuh yang mulai. Lah, kok jadi gue? Gue kan cuma ngasih tahu. Kok jadi gue yang salah sih? Ya tapi kesannya lu tuh gak respect sama gue. Ya tapi lu juga nggak ngehargain pendapat gue kan? Udah. Kita harus ada kerjasama yang baik, biar tugas kelompoknya bisa selesai. Nah teman-teman, gimana setelah tadi dibahas mengenai konsep dari teamwork? Apakah sudah lebih jelas? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Untuk dapat lebih memahami mengenai konsep teamwork, yuk kita coba menjawab pertanyaan berikut. Review yang pertama, aspek-aspek dalam teamwork kecuali A. Usaha, B. Keterampilan, C. Dukungan, D. Koordinasi. Baik, sekarang kita sudah masuk pada sesi yang kedua, yaitu mengenai komunikasi. Dalam kaitannya dengan teamwork, komunikasi ini merupakan komponen dasar dan merupakan hal yang esensial. Nah, sepertinya kata komunikasi ini bukan merupakan hal asing ya bagi kita semua. Apa yang terlintas pada pikiran teman-teman semua ketika mendengar kata komunikasi? Pengertian komunikasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan individu untuk saling memahami atau mengerti suatu pesan yang disampaikan dari individu kepada individu lainnya atau kepada lawan bicaranya. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengoperan pesan dari individu ke individu lainnya atau individu ke kelompok. Nah, dalam komunikasi ini terdapat 3 pola komunikasi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Pola komunikasi yang pertama yaitu komunikasi satu arah, yang merupakan proses komunikasi dari komunikator ke lawan bicaranya, dan komunikasi satu arah ini berarti tidak ada feedback atau umpan balik dari lawan bicaranya. Jadi dalam hal ini lawan bicara hanya bertindak sebagai pendengar saja tanpa memberikan feedback apapun. Pola komunikasi yang kedua atau yang selanjutnya yaitu komunikasi dua arah atau timbal balik. Nah, dalam pola komunikasi ini, baik itu komunikator maupun lawan bicara itu saling
bertukar fungsi dalam menjalankan fungsi mereka. Jadi di sini baik itu komunikator ataupun lawan bicara itu saling melakukan proses timbal balik. Jadi mereka menyampaikan suatu pesan dan mendengarkan dan saling bergantian. Pola komunikasi yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu pola komunikasi multi arah. Nah, di dalam pola komunikasi ini tidak hanya melibatkan komunikasi antara komunikator dan juga komunikan, tetapi melibatkan komunikasi antara komunikan juga terhadap komunikan yang lain. Jadi terbayang ya, kalau di dalam kelompok berarti anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya itu berdiskusi, berkomunikasi, lalu mereka saling memberikan feedback terhadap pesan yang disampaikan. Baik, berbicara soal komunikasi, mengapa ya komunikasi ini menjadi hal yang penting dalam kelompok? Ya, jawabannya adalah karena melalui adanya komunikasi yang baik dalam suatu kelompok, maka akan membantu kelancaran dari suatu kelompok. Nah, dalam kenyataannya komunikasi ini juga akan selalu muncul dalam proses kerjasama dalam kelompok. Bahkan dapat diilustrasikan bahwa suatu kelompok tanpa komunikasi yang baik itu ibaratkan manusia yang kekurangan darah. Apabila manusia kekurangan darah, maka manusia itu akan menjadi lemah. Demikian pula dengan kelompok. Nah, karena itu komunikasi yang baik harus kita jaga agar kelompok itu tetap stabil dan juga ada teamwork yang baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Teman-teman, coba deh dibayangkan kalau dalam satu kelompok itu tidak ada komunikasi yang baik. Kira-kira akan seperti apa ya? Apakah teman-teman pernah mengalaminya? Karena itu, kita sebagai anggota kelompok perlu tahu dan tepat dalam menggunakan pola komunikasi. Karena kalau tidak akan jadi seperti ini nih. Hai guys, kita mau kerja kelompok sekarang. Oke, boleh. Oke, sekarang aja ya. Berarti kemarin tuh kita kan dikasih ada 5 soal nih. Di sini aku nyatet sih. Nah, 5 soal. Paling gitu aja sih. Jadi mungkin kalau misalnya ada kesusahan atau apa bilang ya. Oke, gitu aja guys. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Kalau nggak ada, ya udah. Berarti segitu aja. Makasih, dadah. Nah, untuk itu ada beberapa cara nih yang bisa kita lakukan untuk bisa membangun komunikasi yang baik dan juga efektif dalam suatu kelompok yang dapat dirangkum atau diringkas dalam satu kata, yaitu reach. Yang pertama adalah respect, yaitu rasa hormat atau menghargai kepada lawan bicara kita. Nah, sikap respect ini sangat dibutuhkan ya teman-teman semua. Karena pada dasarnya pasti setiap dari kita itu ingin dihargai dan juga dianggap penting. Nah, ketika pada suatu kesempatan misalnya kita itu harus memberikan kritik kepada orang lain atau teman kelompok kita, maka kita tentunya harus melakukan hal tersebut dengan penuh respect kepada orang lain. Karena kalau tidak, tentunya pasti tahu apa yang akan terjadi, yaitu pola komunikasi yang buruk. Yang kedua yaitu empati, yang merupakan kemampuan kita untuk bisa menempatkan diri pada kondisi atau situasi yang dihadapi oleh orang lain. Nah, dalam komunikasi diperlukan juga nih empati. Karena ketika menyampaikan suatu pesan, kita juga perlu tahu dan memahami orang lain, sehingga pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik dan tidak ada penolakan dari lawan bicara kita. Nah, prinsipnya pasti teman-teman pernah dengar nih,
kita perlu memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Oleh karena itu, empati merupakan hal yang penting dalam komunikasi. Selanjutnya adalah audible. Nah, di sini maksudnya pesan yang disampaikan oleh kita sebagai komunikator itu harus dipahami dengan baik atau dimengerti oleh penerima pesan. Nah, untuk itu maka dapat digunakan fasilitas seperti media yang bisa kita gunakan untuk keberhasilan komunikasi. Nah, misalnya ketika kita mau menyampaikan komunikasi dan bisa dibantu nih ketika contohnya teman-teman mau menyampaikan suatu ide berupa tabel misalnya, lalu di situ dapat digambarkan di papan tulis atau misalnya ketika meeting online bisa digambar di annotate melalui Zoom meeting. Selanjutnya yaitu clarity atau kejelasan dari suatu pesan yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Nah, hal ini merupakan hal yang penting ya teman-teman, karena jika tidak, maka bisa saja menimbulkan penafsiran yang berbeda nih oleh lawan bicara kita. Oleh karena itu, kita juga harus memperhatikan bahasa yang kita gunakan. Harus jelas dan juga dapat dipahami oleh teman kelompok kita. Selanjutnya, yang kelima, yaitu humble atau sikap rendah hati. Nah, hal ini diperlukan ya dalam suatu kelompok dan sebenarnya terkait dengan poin yang pertama atau tadi yaitu respect. Karena untuk bisa menghargai orang lain, maka kita terlebih dahulu memerlukan sikap rendah hati di dalam diri kita. Nah, hal ini diperlukan agar anggota tidak merasa lebih penting daripada anggota lainnya. Nah, teman-teman, justru dengan sikap rendah hati ini, maka kita dapat menerima respon yang positif dari teman kelompok kita ketika kita tengah berkomunikasi dengan mereka. Baik, setelah mendengar pembahasan mengenai komunikasi dalam teamwork, kira-kira gimana nih teman-teman? Apakah sudah lebih jelas? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Untuk lebih dapat memahami materi mengenai komunikasi ini, yuk sama-sama kita coba jawab pertanyaan berikut ini. Baik, untuk review materi yang kedua, salah satu cara yang bisa dilakukan agar dapat membangun komunikasi yang baik dan efektif adalah terdapat pilihan jawaban fleksibel, simpati, audible, atau inisiatif. Jawaban yang tepat adalah audible. Nah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai pada pertengahan video. Kita break sebentar dulu yuk. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi 3 yang membahas mengenai keseimbangan kontribusi anggota. Keseimbangan kontribusi anggota merupakan komponen yang penting dalam teamwork. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hugel dan Gemuenden yang menyatakan bahwa teamwork yang berkualitas
dapat diwujudkan dalam kerjasama individu-individu yang kooperatif untuk mencapai tujuan bersama dengan cara saling berbagi pengetahuan dan keterampilan. Nah, dengan adanya koordinasi dalam sebuah tim, maka dapat menimbulkan keseimbangan kontribusi anggota. Dengan adanya keseimbangan kontribusi anggota, maka dapat membuat antar anggota saling mendukung satu sama lain. Hal tersebut ditandai dengan adanya usaha untuk mencapai tujuan bersama. Apa teman-teman tahu apa yang akan terjadi apabila di dalam suatu tim tidak terdapat keseimbangan kontribusi anggota? Nah, yuk kita simak pembahasannya. Apabila di dalam suatu teamwork itu tidak ada keseimbangan kontribusi anggota, maka dapat menyebabkan produktivitas individu di dalam suatu tim jadi menurun. Selain itu, tidak adanya keseimbangan kontribusi anggota juga dapat menimbulkan kesalahpahaman di antara anggota tim, sehingga tim tidak dapat melaksanakan teamwork dengan baik dan tidak dapat mencapai tujuan bersama. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam teamwork yang baik itu diperlukan keseimbangan kontribusi anggota. Tujuannya agar tidak ada dominasi di dalam teamwork. Mungkin beberapa teman-teman ada yang bertanya-tanya, apa sih dominasi itu? Yuk simak pembahasannya. Dominasi adalah penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah posisinya. Jadi, dalam hal ini, perlunya ada keseimbangan kontribusi anggota di dalam teamwork bertujuan untuk menghindari penguasaan, seperti menguasai keputusan ataupun pendapat hanya pada salah satu atau beberapa anggota saja di dalam teamwork. Nah, apa teman-teman tahu? Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh suatu tim untuk menjaga keseimbangan kontribusi dalam hal kinerja teamwork, yaitu yang pertama, meminimalisir dominasi dalam diskusi atau dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan semua anggota dalam proses pengambilan keputusan untuk memungkinkan semua anggota tim memiliki kontribusi yang seimbang, serta saling berbagi pandangan dan ide satu sama lain. Kedua, pembagian tugas atau pembagian kerja yang jelas bagi semua anggota tim. Hal tersebut dapat dilakukan dengan diskusi tim mengenai pembagian tugas atau pembagian kerja yang setara pada semua anggota. Dengan begitu, setiap anggota tim dapat mengetahui dengan jelas apa tugas atau pekerjaannya di dalam suatu tim. Ketiga, membangun komunikasi yang intensif antar anggota di dalam tim. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara rutin mengadakan diskusi ataupun musyawarah di dalam tim, serta setiap anggota tim dapat saling memberikan feedback kepada anggota tim yang lainnya atas tugas atau pekerjaan yang sudah diselesaikan. Dengan saling memberikan feedback satu sama lain, maka setiap anggota dapat mengetahui kesalahan atau kekurangannya saat melaksanakan teamwork, sehingga dapat memperbaiki kesalahannya ataupun meningkatkan performa teamwork-nya pada tugas-tugas mendatang. Keempat, pemberian reward pada kontribusi anggota tim. Selain memberikan feedback, anggota tim juga dapat saling memberikan reward antara satu sama lain atas pencapaian atau penyelesaian tugas di dalam teamwork. Hal tersebut bertujuan agar setiap anggota tim merasa bahwa pekerjaan yang sudah diselesaikan dihargai oleh timnya. Selain itu, dengan adanya teamwork,
pencapaian suatu tim juga perlu diberikan reward. Jadi dari tim untuk tim. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dalam tim. Evaluasi penting dilakukan di dalam tim agar seluruh anggota tim dapat saling memberikan penilaian terhadap pekerjaan anggota tim yang lainnya. Selanjutnya, terdapat keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan dari melaksanakan teamwork di dalam suatu tim. Keuntungan-keuntungan tersebut yaitu: pertama, teamwork menjadi strategi pengembangan skill di dalam tim. Kedua, teamwork dapat memengaruhi hasil kinerja dan sasaran suatu tim. Ketiga, teamwork dapat meningkatkan hubungan sosial untuk mengatasi rasa terpisah dan rasa takut yang dirasakan anggota tim agar dapat percaya dengan orang lain. Keempat, teamwork dapat membuat anggota-anggota dalam tim berbagi tanggung jawab yang sama untuk suatu tugas atau kinerja. And the last but not least, teamwork juga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas tim, yang menambah keuntungan lebih bagi suatu tim yang melaksanakan teamwork. Nah, teman-teman, sekarang sudah terbayang ya betapa pentingnya membangun teamwork yang baik dalam kelompok. Karena hal ini dapat membantu kelancaran kelompok. Karena itu, mari sama-sama kita menerapkan good teamwork dalam kelompok. Nah,
setelah membahas mengenai keseimbangan kontribusi anggota di dalam teamwork, apakah teman-teman sudah jauh lebih paham sekarang? Baik, untuk dapat menilai seberapa paham teman-teman setelah menyimak materi sebelumnya dan juga sekaligus mereview kembali materi yang sudah dipaparkan sebelumnya, yuk teman-teman coba jawab pertanyaan berikut ini ya. Berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan oleh tim agar dapat menjaga keseimbangan kontribusi anggota di dalam kelompok. Kecuali A. Pembagian tugas yang jelas bagi semua anggota tim. B. Mengambil keputusan berdasarkan pendapat pribadi. C. Melakukan evaluasi dalam tim. D. Meminimalisir dominasi dalam proses pengambilan keputusan. Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Mengambil keputusan berdasarkan pendapat pribadi. Baik, kita sudah sampai di penghujung paparan kita pada hari ini. Adapun review keseluruhan materi hari ini yaitu di sini ada teamwork. Definisinya yaitu proses kerjasama yang ada dalam sebuah tim. Kemudian ada aspek teamwork yaitu komunikasi, koordinasi, keseimbangan kontribusi anggota, dukungan, usaha, kohesivitas. Selanjutnya ada good teamwork yaitu pentingnya teamwork. Tidak adanya teamwork dapat menyebabkan produktivitas kinerja individu dalam kelompok menurun dan menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada komunikasi. Definisinya yaitu kegiatan yang dilakukan individu untuk saling memahami atau mengerti suatu pesan yang disampaikan seseorang kepada lawan bicaranya. Kemudian ada pola komunikasinya juga yaitu yang pertama pola komunikasi satu arah, yang kedua pola komunikasi dua arah, yang ketiga pola komunikasi multi arah. Kemudian ada cara membangun komunikasi dengan reach. Selanjutnya di sini ada keseimbangan kontribusi anggota dengan meminimalisir dominasi, pembagian tugas yang jelas, membangun komunikasi intensif, pemberian reward, melakukan evaluasi. Kemudian menurut teori atau ahli, teamwork yang berkualitas dapat diwujudkan dalam kerjasama individu-individu yang kooperatif untuk mencapai tujuan bersama. Bila tidak adanya keseimbangan kontribusi anggota, akan menurunnya produktivitas kinerja individu lain dalam tim dan menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada keuntungan dari teamwork sendiri yaitu kunci pengembangan kelompok, strategi untuk pertumbuhan tim, mempengaruhi hasil kinerja dan sasaran. Nah, teman-teman, tidak terasa ya, saat ini kita sudah berada di penghujung video training kali ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi mengenai teamwork ini ya. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, maka teman-teman dapat menuliskan pertanyaan melalui Google Form yang tersedia linknya di description box. Sekian dari kami, salam sehat untuk semuanya. Sampai bertemu di Zoom pada hari Kamis. Terima kasih.